warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang Dia menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, di surah Qaf ayat 16 dan yang selanjutnya. Surat Qaf ini salah satu surat yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu khutbah Jumat. Jadi beliau memulai ceramahnya kemudian membacakan surat Qaf ini. Selesai sudah ceramah. Sehingga ada beberapa sahabat wanita yang menghafal surat Qaf ini langsung dari lisan Rasulullah SAW pada waktu khutbah Jumat. Di sini kita bisa melihat kenapa khutbah Jumat itu pendek. Karena yang lebih utama memang khutbah Jumat itu pendek, gak panjang-panjang. Karena tidak butuh terjemahan. Kalau ustadz kita berceramah dengan bahasa Indonesia, mau tidak mau dia harus menerjemahkan. Nyebutkan ayat, menerjemahkan. Nyebutkan hadis, dia menerjemahkan. Selalu seperti itu. Maka anak akan membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan surat Qaf ini untuk menambah keimanan kita. Tanda-tanda orang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, ana lagi futur, Ustaz, iman ana lagi down. Gimana supaya iman ana naik? Baca Quran. Tentunya membaca Quran dengan artinya, yang di situ ada banyak petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita jadi semangat lagi beribadah. Allah mengingatkan kepada kematian, Allah mengingatkan kepada azabnya, mengingatkan kepada nikmatnya, menceritakan tentang orang-orang terdahulu, menceritakan tentang masa yang akan datang, sehingga semua itu akan membentuk sebuah keyakinan yang akhirnya kita semangat beribadah. Kenapa kadangkala ada acara-acara motivasi yang diberikan kepada karyawan, kepada pengusaha, kepada bisnismen, ya. Teman anak bercerita dia pernah ikut acara motivasi di Jakarta. Itu anak habis ikut acara itu jadi semangat untuk usaha dunia. Itu jadi semangat. Al-Quran ini memberikan segala-galanya. Namun sayangnya banyak di antara kita yang berpaling dari Al-Quran. Rasulullah SAW sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, wa qala ar-rasulu ya rabbi
Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu pernah mengadu kepada Allah, mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan sama mereka. Meninggalkan Al-Quran macam-macam. Ada yang meninggalkan secara total, seperti orang-orang kafir. Ada yang meninggalkan dengan tidak mau membacanya. Ada yang mau membacanya tapi meninggalkan tadabbur ayat-ayatnya. Dia nggak mau mentadabbur. Yang penting anak baca, yang penting anak bertahun-tahun dia seperti itu. Kapan dia mau faham? Maka hendaklah kita berusaha untuk kembali kepada Al-Quran Karim, mengkaji dan memahaminya. Di ayat 16 ini Allah menceritakan tentang kebesaran dirinya, kekuasaannya, dan kelemahan makhluk. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Allah tuh yang menciptakan kita dan menciptakan amalan kita. Allah tuh tahu dengan apa yang terbesit di hati kita sekarang ini. Sebagian jamaah itu mandang ustadznya seakan-akan serius, padahal sedang nahan ngantuk. Nah, Allah tuh tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Lalu Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan dirinya daripada urat lehernya. Siapa yang lebih dekat? Ilmu Allah Azza wa Jal. Allah berada di atas arsy sana. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah. Orang kalau mau meninggal dunia, itu malaikat-malaikat dekat dengan dia. Dan dalam kehidupan dunia sebelum meninggal dunia, Allah sebutkan setelah ini tentang bagaimana kedekatan malaikat dengan hambanya, dengan manusia, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari catatan dan pengawasan malaikat. Ini membuat kita jadi takut. Ketika tempat kerja kita itu dipenuhi dengan CCTV. Tujuannya apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Ketika antum masuk ke sebuah toko, lalu ditulis toko ini diawasin oleh CCTV. Tujuannya apa sih? Kenapa dari awal sudah disebutkan itu? Kenapa tukut nggak usah ngomong gitu, kan sudah nanti kalau ada yang mencuri kan ketahuan. Biarkan aja. Tapi ternyata toko-toko itu banyak menyebutkan hal itu untuk menambah rasa takut di orang-orang yang masuk ke toko itu. Sebagaimana istilah kepolisian, orang melakukan kriminal itu kadang-kadang bukan karena keinginan melakukan kejahatan, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang kalau berpikir untuk melakukan kejahatan dengan alasan nggak ketahuan, nggak ada yang ngelihat, insya Allah aman, itu nggak ada, dari awal udah dikasih tahu. Allah mengatakan, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Jadi di kanan dan di kiri kita selalu dikasih hati-hati. Di kananmu ada malaikat pencatat kebaikan, di kirimu ada malaikat pencatat keburukan. Nah, disebutkan dalam sebuah athar bahwa malaikat bagian kanan itu amin ala sahibis shimal.
Malaikat kanan itu adalah manajernya malaikat yang bagian kiri. Dia yang ngatur yang kanan. Kalau seorang hamba melakukan dosa, malaikat bagian kanan mengatakan jangan ditulis dulu. La taktub. La'allahu yastaghfir. Mungkin dia istighfar bentar lagi. Mungkin istighfar. Ditunggu. Itu malaikat kanan yang mengatur. Kalau kebaikan langsung duduk dan mengawasi terus. Lalu Allah menyebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Akhirnya kita sering mendengar istilah malaikat raqib dan atid. Padahal sebenarnya bukan. Raqib itu artinya pengawas, yang senantiasa mengawasi. Atid itu yang selalu mencatat dan mengumpulkan apa yang diperbuat. Berkaitan dengan apa saja dicatat oleh malaikat, ada dua pendapat para ulama. Pendapat Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dicatat itu semuanya. Apa saja yang dikatakan oleh manusia itu dicatat. Sampai dia mengatakan aku makan, aku minum, aku mau tidur. Bukan hanya yang ada pahala dan sanksi. Semua dicatat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati atau la yatakallamul kalimat la yulqi laha balan. Ada orang yang mengucapkan sebuah ucapan, dia tidak terlalu perhatian dengan ucapan ini. Min mardatillah, tapi ucapan itu ucapan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Kemudian ucapan itu akan sampai kepada keridhaan Allah yang dia nggak kepikiran kalau ucapan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya, ada orang yang mengucapkan sebuah ucapan yang dia meremehkan ucapan ini. Ternyata ucapan itu dimurkai Allah Azza wa Jalla dan menyebabkan pelakunya yulqa finnar, dilemparkan ke neraka terus gara-gara omongan dan ucapannya. Sekarang ini kalau kita lihat dunia medsos menyebabkan semua orang bebas berbicara, bebas menulis, bebas mencatat. Sebagian ketika mencatat, memberikan komentar atau memberikan sebuah pernyataan, dia tidak pernah berpikir Allah ridho sama dia atau Allah murka sama dia. Yang ada adalah semua yang ada dalam hatinya dia ingin ungkapkan. Padahal kita tahu seorang muslim itu ketika mau bicara mikir. Apalagi dengan adanya ayat ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebagian salafus saleh itu takut setelah mendengarkan ayat ini, mendengarkan hadis tadi yang Anda sampaikan. Kadang-kala orang berbicara, dia tidak terlalu perhatian dengan pembicaraannya. Ternyata dia masuk neraka gara-gara pembicaraan. Sehingga ini menuntut kita kalau mau ngomong dipersiapkan. Mikir dulu. Kalau antum mau nulis di medsos, mengganti status, antum pikir ini Allah ridho enggak ya? Sebagian orang nulis status itu untuk menyindir saudaranya. Saudaranya juga ada apa baca status orang lain, gak usah dibaca. Merasa tersindir, oh ini kayaknya lagi nyindir aneh. Akhirnya sindir-sindiran dengan status. Mereka tidak peduli, ini Allah ridha atau enggak, kadang-kadang gak peduli ya Bang. Kenapa? Karena lemahnya iman. Makanya apapun yang antum catat. Kadang-kala antum menulis sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak dibacakan. Kira-kira antum akan dapat nggak pahala dari pertanyaan itu? Dapat insya Allah kalau itu kebaikan. Karena semua ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya.
Lalu Allah mengatakan wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Allah katakan dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang selama ini engkau berusaha untuk lari, melarikan diri dari sakaratul maut. Siapa yang bisa melarikan diri dari kematian? Sebenarnya kita itu bukan lari, tapi berusaha untuk tidak peduli dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengatakan aktsiru dzikra hadhibil ladat. Aktsiru. Perbanyak kalian mengingat pemutus kenikmatan. Ketika antum berpikir dunia, biasanya orang-orang itu kalau mau bisnis, mau usaha, selalu memikirkan resiko kerugian. Bahkan dia punya tim. Tim ini yang menghitung. Kira-kira usaha ini untung apa rugi? Dia catat resiko kerugiannya berapa persen. Dalam catatan mereka tidak ada penjelasan gimana kalau pemiliknya mati, ruginya berapa persen. Karena mereka tidak berpikir kematian. Tapi beberapa pengusaha, Masya Allah, ketika dia berusaha, dia sudah catat resiko kematian itu dengan mengatakan 25% hasil usaha untuk kalau aku mati. Akhir tahun tutup buku 25% persiapan untuk mati. Terus gitu. Karena ada dalam catatan dia bahwa kematian itu pasti akan datang. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan nanti akan ada hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala, sudah, itu hari yang dijanjikan. Kematian itu adalah kiamat yang dekat. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa saja yang mati, ya kiamat dia sudah terjadi buat dia. Buat perorangan, ya kalau antum mati, kematian antum itu menjadi kiamat buat antum. Antum tidak bisa menambah amalan. Antum tidak bisa kembali ke dunia. Bahkan al-qabru, Utsman bin Affan itu pernah ke kuburan, kemudian dia menangis, lalu dia mengatakan al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama menuju akhirat itu kuburan. Bukan tempat istirahat sebenarnya. Antum singgah aja sebentar. Kalau antum beramal soleh, di persinggahan pertama selamat, untuk yang selanjutnya insya Allah akan lebih mudah. Ketika ditiupkan sangkakala, kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am?" Beliau mengatakan, gimana aku ini akan hidup dengan nikmat. Wa sahibus sur qad iltaqamas sur. Sedangkan malaikat yang memegang sangkakala itu telah meletakkan mulutnya sangkakala itu di mulut dia. Jadi malaikat Israfil ini sekarang sudah pegang sangkakala. Wahanna jabhatahu nahwal arsh. Dan dia menengadahkan wajahnya ke arsy menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bertanya, "Kaifa naqulu ya Rasulullah?" Terus apa yang harus kami ucapkan? Gimana sikap kita? Jadi kondisinya ini cuma sangat genting sekali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, pelindung kita. Dan itu akan terjadi.
Jadi dalam ayat ini kita diingatkan dengan kematian. Kemudian kita diingatkan dengan hari pembalasan. Kedua hal ini biasanya memotivasi kita untuk bekerja dan beramal. Ingat kematian dan ingat hari akhir. Akhirnya kita disunnahkan atau dianjurkan untuk banyak-banyak ziarah kubur. Kenapa orang itu lebih suka jadi pegawai negeri? Padahal gajinya kecil pegawai negeri. Kenapa? Karena dia mikirkan kan kematiannya pegawai negeri. Kematian pegawai negeri itu pensiun. Hidup di dunia, dia berpikir itu. Dia yakin kalau dia akan pensiun. Tapi kan ada janji setelah pensiun itu. Antum bisa lihat yang daftar jadi PNS itu berapa banyak jamaah. Itu yang daftar. Yang kedua, bagaimana orang tua mengarahkan anaknya untuk jadi pegawai negeri. Ada seorang dokter, Masya Allah. Dia pulang dari Amerika. Dia waktu itu jadi PNS. Pulang tuh gak dikasih job. Karena ilmu dia bertentangan dengan ilmu kedokteran yang ada di Indonesia. 6 bulan dia gak dikasih job. Akhirnya dia resign dari pegawai negeri. Dimarahin sama ibunya. Ibu ini ingin kamu itu jadi pegawai negeri, kata dia. Kok sekarang malah keluar, kata dia. Kenapa? Karena dalam bayangan ibu itu pegawai negeri ada jaminan masa depan. Itu yang akhirnya membuat dia semangat. Padahal secara gaji ya kita tahu semua. Ketika seorang ingat dengan kematian, mau tidak mau dia akan melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan setelah kematian dia istirahat. Seperti orang pensiun bisa duduk-duduk, tidur-tidur, fulusnya terus seperti keran yang ngalir umpamanya. Itu yang diinginkan. Sudahkah kita mempersiapkan diri jemaah? Ramadan salah satu momen yang Allah hadiahkan buat kita. Antum bisa beramal 1 malam. Itu lebih baik dari beramal 84 tahun plus 3 bulan. Lebih baik beramal 1000 bulan. Hanya 1 malam. Malam ini misterius. Kita harus mencarinya. Orang untuk mencari emas di hutan Papua sana, kadangkala dia meninggalkan keluarganya. Antum kalau lihat yang biasa cari emas di kali-kali itu, di sungai ya, masuk ke dalam hutan jemaah. Berbulan-bulan dia tinggalkan keluarganya. Hasilnya belum tentu. Tapi dia berharap. Kalau hanya untuk mendapatkan itu dia bisa berbulan-bulan di dalam hutan. Kenapa kita nggak bisa berhari-hari di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, kita juga masih di kampung kita. Antum juga on call. Kalau ada apa-apa sama keluarga antum bisa datang. Tapi terkadang kita berat. Maka mudah-mudahan dengan mengingat ditiupkannya sangkakala, mengingat adanya kematian, itu membuat kita jadi siap-siap. Lalu Allah katakan wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang itu, setiap jiwa itu akan datang nanti di padang mahsyar bersama 2 malaikat. Satu malaikat sa'iq. Sa'iq itu yang menggiring. Untuk akan digiring. Wa syahid. Dan satu jadi saksi. Pernah melihat seorang tahanan dibawa ke persidangan. Dia itu digiring. Dikeluarkan dari mobil, dibawa. Ini pemandangan persidangan di dunia. Tapi di dunia kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang disidang itu turun dari mobil, kadang-kadang masih tersenyum, masih tertawa, ambil foto. Dia masih bisa memberikan pernyataan-pernyataan. Pada hari kiamat nggak ada. Matanya terbelalak,
mulutnya bungkam, dia merasa hina. Karena semua akan dibongkar. Dan ada satu malaikat syahid yang jadi saksi. Saksi ini gak pernah pisah sama antum. Sehingga manusia itu ketika tahu saksinya ini, melihat semua perbuatannya, dia akan takut. Karena hal-hal yang selama ini tidak dilihat oleh manusia, malaikat itu melihat. Kita ini di sini jamaah baik semua. Tapi malaikat yang nyatat amalan kita tahu antum kapan hari melakukan ini, beberapa hari yang lalu antum melakukan ini. Semua ada loh catatannya sama. Maka dalam kondisi ketakutan dia akan disidang. Semua akan disidang tanpa ada penerjemah. Yang akan belain antum adalah amalan antum. Manusia ketika itu, ketika saksi ini menyampaikan apa yang dia lihat dari perbuatan orang ini, manusia mengatakan enggak, aku enggak ridho kecuali saksi itu dari diriku sendiri. Ya sudah, tubuhmu jadi saksi. Itu kulit berbicara. Setelah kesaksian dari dirinya dan kitab itu dikeluarkan untuk dia, orang ini mengatakan kepada dirinya, kalian kok bisa ngomong sama Allah? Aku ini sedang belain kalian supaya nggak diazab di neraka. Kulit itu mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kita itu Allah. Yang dia bisa menjadikan segala sesuatu berbicara kalau dia berkehendak. Kemudian dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Allah katakan, engkau selama ini lalai dengan peristiwa yang akan kau hadapi. Lalai. Biasanya memang penyesalan itu di akhir. Banyak orang ketika melakukan kriminal kemudian ditangkap lalu menangis. Mengatakan, saya menyesal, Pak. Apakah penyesalan dia itu berguna? Dia membunuh, dia memperkosa, dia merampok, dia nangis-nangis dalam persidangan. Saya menyesal, Pak, benar saya menyesal, saya tobat, sudah katanya. Apakah berguna? Enggak. Engkau tetap akan disidang. Engkau telah melakukan kriminal. Maka kebanyakan orang itu baru sadar ketika sudah selesai waktunya. Maka dikatakan fakashafna anka ghita'ak. Di sini kami singkap tutup matamu yang selama ini engkau lalai, enggak melihat. Hari ini pandanganmu tajam. Ternyata apa yang selama ini sudah disampaikan engkau lalai darinya, dan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi jamaah, keyakinan itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, ilmul yakin. Ilmul yakin ini ilmu yang didapat dari informasi yang akurat. Antum yakin saya, karena saya dapat berita dari atasan bahwasanya besok libur. Ini Allah yang ngasih tahu kita. Apa antum nggak yakin? Ada surga dan neraka. Yakin yang berita itu. Tapi itu sebatas ilmu. Nanti ada ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang berdasarkan pandangan mata. Keyakinan yang berdasarkan Anda lihat sendiri. Ada orang yang dapat berita, ada orang yang melihat sendiri. Hakul yakin ini yang merasakan. Jadi bukan hanya melihat, tapi dia merasakan sendiri. Makanya orang yang masuk neraka, ketika melihat neraka, mereka ainul yakin, ya Allah ternyata benar ada neraka itu. Ketika masuk neraka, selesai sudah. Keyakinan yang tidak bisa dipungkiri karena dia merasakan hal itu. Dan semuanya akan merasakan hakul yakin.
Kita ini di dunia masih ilmu yakin. Tapi ilmu yakin ini bisa sampai kepada ainul yakin. Karena dia seakan-akan melihat neraka itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang akan ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu sudah sampai ke tingkatan keyakinan yang Masya Allah. Ada orang yang kalau dikatakan besok kiamat, seperti Hammad bin Salamah, "Lau qila lahu ghadan al-qiyamah," besok kiamat, orang ini tidak akan bisa menambah amalannya. Kita semua yakin nggak dengan kematiannya? Yakin sebenarnya, tapi belum full. Orang kalau sudah divonis mati sama dokter, biasanya amalannya berbeda. Antum ingat dengan Ali Banat yang di Australia? Kenapa dia berubah? Setelah divonis sakit dan akan mati. Sebenarnya orang itu akan mati, semuanya akan mati. Tapi ada sebuah keyakinan yang menyebabkan dia jadi sadar. Kata dokter mungkin hanya 6 bulan. Bagaimana perubahan yang antum lihat di diri Ali Banat? Dia berpikir untuk punya rumah? Enggak. Berpikir untuk beli mobil baru? Tidak. Berpikir untuk nikah lagi? Enggak. Apa yang dia pikirkan? Ana mau mati sudah. Maka dia sedekahkan semuanya. Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya kita semua sama seperti Ali Banat. Vonis mati itu sudah pasti. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau sudah divonis mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya sudah divonis mati. Cuma kembali kadangkala kita ghaflah, lalai. Dan kita ini benar-benar di masa yang penuh dengan kelalaian sekarang ini. Kadangkala sholat pun kita lalai. Sampai cerita seorang syekh di Riyadh sana, di Saudi sana, mungkin dipengaruh HP ya, pengaruh gadget ini, sholat duhur itu imamnya baca keras, makmumnya tidak ada yang menegur sama sekali, sampai waladhdallin, makmumnya semua amin. Nanti rakaat kedua sama baca keras sholat duhur, makmumnya amin lagi. Satu masjid nggak ada yang ngeh. Sampai assalamualaikum. Setelah assalamualaikum baru pada sadar, loh ini sholat apa kok bacanya keras tadi? Ghaflah. Itu penyakit yang berat sekali. Ketika orang lalai, antum kadangkala sedikit lalai di jalan masuk jurang. Sedikit lihat HP, nyetir mobil ngelihat HP sedikit, tahu-tahu antum sudah nabrak. Jadi kecelakaan itu tidak butuh waktu lama kelalaian orang tersebut. Hanya beberapa detik. Kalau kita lalai dengan kematian, tahu-tahu mati. Makanya selalu orang mati itu yang dia inginkan kembali lagi ke dalam kehidupan dunia. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang mencatat, yang menyertai dia mengatakan, ini loh catatan dia. Ya Allah, selama bersama aku, ini catatan. Lalu dikatakan setelah terjadi persidangan, Allah katakan, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Allah perintahkan kepada dua malaikat ini untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Orang ini ke dalam neraka. Siapa yang dilemparkan ke dalam neraka? Allah sebutkan kulla kaffarin anid, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Dikasih tahu nggak mau, dikasih tahu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak paham. Dan peringatan Allah telah banyak buat kita jemaah. Kita tuh kalau tahu ini perbuatan dosa, itu modal utama kita untuk tobat. Dosa iki lho Mas, ndak oleh.
Iya, ana tahu, insya Allah, semoga Allah kasih hidayah. Tapi kalau orang ini kasih tahu, mas dosa iki mas, loh, kon ono ulama sing ngolek no. Pernyataannya, dia mau tobat nggak? Susah mau tobat. Karena memang dia beranggapan nggak apa-apa. Maka pentingnya ilmu ini membuat kita semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Seperti rambu-rambu lah. Kenapa orang itu kalau dikasih tahu, mas dia naik motor nggak pakai helm, mas lagi ada razia di depan sana, apa yang dia lakukan? Balik dia ke rumahnya jemaah, ambil helm. Tapi kalau dia nggak tahu dan tidak ada yang ngasih tahu, kira-kira dia balik nggak? Tahu-tahu ketangkep sudah. Aduh, ana nggak ada yang ngasih tahu itu dia. Antum itu sudah dikasih tahu harus pakai helm sebenarnya. Dia sudah tahu itu melanggar aturan, tapi dia langgar karena dia punya ilmu, nggak ada polisi. Kalau ada polisi, dia langsung pakai helm. Seat belt. Kapan orang pakai seat belt? Ketika lihat ada razia, langsung dia tarik. Bismillah. Pasang. Karena kelihatan. Itu yang namanya ainul yaqin. Oh, fikih. Apalagi dilihat banyak yang turun dari mobil, masuk ke ruangan tertentu untuk ada transaksi. Dia semakin yakin lagi ya. Maka inilah orang-orang yang keras kepala. Mereka yang dilemparkan ke belakang. Manna'in lil khair, mu'tadin murib. Allah katakan yang sangat enggan melakukan kebaikan. Yang sangat enggan bersedekah. Al-khairi salah satu maknanya adalah harta. Dia nggak suka bersedekah, berat bersedekah. Dia lebih suka menumpuk hartanya daripada berbagi dengan orang lain. Mu'tadin, orang ini melampaui batasnya. Bagaimana bencinya kita kalau melihat orang melampaui batasan dia. Kadangkala ada bos itu yang marah sama anak buahnya, mengatakan, yang bikin aturan ini saya apa kamu? Itu anak buah kalau sudah melampaui batas. Kamu itu anak buah gitu, karyawan. Tugas kamu itu sami'na wa ta'na. Kalau nanti kamu jadi bos, silahkan bikin aturan sendiri. Ada manusia yang seperti itu dalam kehidupan dunia ini, melampaui batasannya sebagai hamba. Makanya sebagian ulama ketika ada orang yang minta izin berbuat dosa, katanya boleh kamu berbuat dosa, silahkan. Ini orang suka berbuat maksiat. Nah, ini kasih tahu, iya, tapi ada syaratnya. Silahkan kamu berbuat dosa semau kamu dengan beberapa syarat. Syarat pertama, jangan lakukan dosa di bumi Allah. Kamu nih makhluk, ini bumi milik Allah, jangan lakukan dosa di sini. Ya terus di mana anda berbuat dosa? Ya sudah, itu syarat pertama. Syarat kedua, kamu boleh melakukan dosa dengan catatan jangan dilihat Allah Azza wa Jalla. Nah, terus gimana? Yang ketiga, kamu boleh berbuat dosa dengan catatan jangan pakai fasilitas yang diberikan Allah. Mau berbuat dosa, mau berzina silahkan, jangan pakai fasilitas dari Allah. Terus ini semua dari Allah nih. Terus mau berzina pakai fasilitas dari mana? Ya sudah, kalau engkau nggak bisa, jangan berbuat dosa. Kita harus tahu batasan kita. Kita ini makhluk yang punya segala keterbatasan. Makanya kalau Allah fa'alun lima yurid, Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena dia Allah, dia itu pencipta. Sehingga dia berhak melakukan apa saja. Maka Allah sebutkan di sini ada hamba yang mu'tadin, melampaui batasannya sebagai hamba Allah. Dan biasanya Allah sebutkan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batasannya kapan? Ketika merasa cukup, merasa kaya, merasa nggak butuh sama Allah. Dia bisa makan untuk sampai tahun depan. Nah, dia sehat. Tapi kalau sudah miskin, sakit-sakitan, biasanya maunya apa? Tobat. Antum lihat sambil di atas ranjang, astagfirullah, astagfirullah. Karena dia butuh sama Allah. Antum lihat ketika dia lagi
jatuh, tahu-tahu di saf pertama di masjid. Masya Allah, tumben masih di saf pertama. Nah, ana mau mendekatkan diri kepada Allah. Sudah saatnya, Mas. Dia tahu, sadar. Makanya musibah itu untuk mengingatkan kita kepada batasan-batasan kita. Murid, orang ini punya sikap ragu. Ragu apa ya? Banyak keraguan, mungkin dengan hukum Allah, keraguan dengan hari kiamat, keraguan dengan kematian, yang menyebabkan dia melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Sudah masuk ke dalam neraka. Qala qarinuhu, tadi ada qarin dari malaikat, pendamping dari malaikat yang mengatakan ini loh semua yang aku catat. Tapi manusia juga ada qarin dari setan. Jadi kalau kita lihat ada bisikan keburukan, ada bisikan kebaikan. Bisikan kebaikan dari malaikat, keburukan dari setan. Wa qala qarinuhu rabbana, qarinnya dari setan mengatakan, wahai Rabb kami, ma abghaituhu, aku tuh tidak menyesatkan dia, aku tidak membuat dia melampaui batasan, enggak. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri yang dalam kesesatan yang jauh. Itu setan akan mengatakan itu, coba. Makanya jangan suka nyalahkan setan. Setan enggak mau disalahkan. Ana enggak. Bahkan pada hari kiamat nanti akan ada mimbar milik setan dari api neraka yang dia berpidato di sana, mengatakan kepada manusia, fala talumuni walumu anfusakum, kalian jangan mencela aku. Setan mengatakan itu, celah diri kalian sendiri. Engkau pikir aku menyesatkan kalian, kata setan. Aku tuh nggak punya kekuasaan apa-apa. Aku itu hanya manggil kalian dan kau ikut aku. Yang salah siapa? Yang manggil apa yang ikut? Kalau antum diajak nyabu jemaah, dimajak nyabu, kira-kira bisakah antum mengatakan kepada hakim, ini loh yang ngajak saya nyabu? Kata nyabu, antum jangan nyalahkan ana. Suruh siapa antum mau? Makanya dalam Islam itu kalau orang dipaksa untuk nyabu, dipaksa, diambil pistol di atas kepalanya, nyabu, kalau enggak ditembak, kemudian dia nyabu. Pertanyaannya, dia dosa enggak jemaah? Yang nyabu, enggak dosa karena terpaksa. Tapi setan, apakah setan melakukan itu kepada antum? Antum kalau enggak berzina, anda tembak? Enggak ada. Maka setan enggak mau dia disalahkan. Lalu kata Allah, qala la takhtasimu ladayya. Karena akan ada saling menyalahkan nanti di sana jemaah. Anak buah menyalahkan bosnya. Bosnya angkat tangan, enggak. Kalian aja yang mau ikut aku. Orang kalian manusia merdeka, kalian bebas mau berbuat apa. Suruh siapa kalian ikut aku. Akhirnya para pengikut ini mengatakan, ya Allah, atihim di'faini minal adab. Kasih adab double mereka. Karena dia merasa sudah disesatkan. Padahal kita sendiri yang tersesat sendiri. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Semuanya sudah jelas kepada kalian. Al-Quran sudah diturunkan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusanku tidak akan diubah dan aku tidak akan menzalimin hamba-hamba. Enggak ada orang yang dizalimin, diazab dengan dosa orang lain, enggak ada. Orang lain melakukan dosa, antum yang diazab, enggak. Semua akan mendapatkan balasan atas perbuatannya masing-masing. Lalu Allah katakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kita mengatakan kepada neraka jahannam, halim talati, kalian sudah penuh. Neraka engkau sudah penuh, kata dia. Apa kata neraka ini? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Dia benar-benar jamaah cukup untuk mengadab seluruh manusia. Enggak ada istilah overload. Enggak ada. Terus neraka itu terbuka. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari api neraka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
begitu kami persilahkan sekali lagi untuk jamaah yang ingin bertanya, boleh langsung, boleh juga melalui kertas ya. Ada yang spesial bertanya langsung, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia untuk akhirat? Karena ya kita hidup di sini, karena kita fokus ke akhirat, tapi kita juga meninggalkan amal dunia. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana menyikapi kami yang punya balita dengan tayangan yang tayangan balita tapi yang Islami seperti itu, yang mungkin ada lagu musik dan macam sekolah. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan bagaimana kita menyeimbangkan dunia akhirat kita ini jemaah. Kalau kita bisa 50-50 itu baik sekali. Jadi memang tidak ada ukuran harus berapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hamma." Barang siapa yang ambisinya akhirat. Berarti yang antum perlukan itu ambisi aja jadi akhirat. Barang siapa yang ambisinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Antum akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Jadi kaya. Walaupun nggak punya apa-apa, karena ambisinya akhirat. Wa jama'a alaihi syamla, urusannya jadi sederhana. Ketika ambisi antum akhirat. Wa atathu dunya, dunia, gimana dengan dunia Ustaz? Anak kan hidup di dunia. Mau nggak mau kita butuh ongkos. Anak butuh rumah, anak butuh kendaraan, anak butuh biaya untuk anak-anak sekolah, untuk masa depan mereka. Apa kata Nabi SAW? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang dipaksa sama Allah datang kepada antum. Bukan antum yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar antum. Itu kalau ambisinya akhirat. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Artinya semua tindak tanduk dia itu untuk mencari dunia. Bahkan yang dipikirkan adalah bagaimana anak punya villa, bagaimana punya kendaraan. Cuma itu hanya untuk dunia, nggak pernah mikirkan akhirat. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu seperti kacamata antum. Dipakai terus. Bangun tidur, mau tidur, yang ada pada diri dia adalah takut miskin, takut fakir. Sehingga kadang-kala orang mau sedekah itu gak berani dia sedekah. Karena dia mikirkan nanti anak-anak gimana. Ini kan anak yang kerja capek, subhanallah. Tapi kalau untuk dunia antum keluarkan duit. Pernah melihat orang sedekah 1 miliar? Jarang lah. Sedekah ada, tapi ada orang sedekah 100 juta, masya Allah. 200 juta dia sedekah, merasa besar sedekah dia. Dia beli mobil 10 miliar. Kenapa dia bisa beli mobil 10 miliar, sedekahnya hanya bisa 200 juta? Dan yang bahaya, dia merasa banyak sedekah. 200 juta itu jadi cerita sepanjang tahun. Wah, anak sudah nyumbang ke sekolah ini. 200 juta anak sumbang. Dilihat mobilnya 10 miliar. Antum rumah berapa? 17 miliar. Apa nilai sedekah itu dibandingkan dengan rumah antum? Maka kalau kita bicara bagaimana cara menyeimbangkan itu, ambisi yang pertama kita tata. Jadikan ambisi kita semua adalah untuk akhirat kita. Bukan berarti muslim itu malas bekerja, tidak. Jadilah antum orang kaya, silahkan. La ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kekayaan itu, asalkan buat orang yang bertakwa. Dan kita lihat sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya.
Tapi untuk apa? Untuk akhirat mereka. Ketika Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Umma, ibunda, katanya, aku ini bingung dengan hartaku yang terus bertambah. Bingung karena hartanya terus bertambah." Apa kata Ummu Salamah? "Anfik ya bunayya, anfik." Engkau sudah infak. Artinya ketika ambisinya akhirat, dunia itu datang, antum dikejar sama dunia sampai antum bingung. Ini terus gimana ini, kok ngejar anak terus? Tapi yang ambisinya dunia, kefakiran ada di depan matanya, wasyattata urusannya tercerai beraikan. Ana senantiasa mengingat, dulu ana berpikir orang itu semakin kaya semakin bisa fokus ibadah. Semakin kaya gitu ya, waduh sudah dia fokus ibadah, jadi soft pertama di masjid. Tapi kalau anda lihat masjid-masjid yang di soft pertama kayaknya bukan orang-orang yang duitnya banyak gitu. Kenapa? Kadangkala orang kaya itu malah ruwet urusan. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia itu tidak akan mengejar dia. Yang ada itu takaran yang diberikan kepada dia. Artinya kalau dia itu ambisinya akhirat, dunia akan mengejar dia. Kalau ambisinya dunia, dia akan capek terbebani, rizkinya tetap sebenarnya tidak berubah. Maka coba, ya kalau bicara hasil duit kita, gimana pembagiannya? Mungkin di situ seorang akan lebih mudah memahami persentase dunia dan akhirat ini. Ada yang wajib zakat harus dikeluarkan. Ada yang sunnah sedekah. Sedekah ini yang membuat kita akan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla. Paling tidak seperti cerita Nabi Muhammad SAW tentang seorang yang kebunnya disirami khusus sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya, bagaimana sih sikapmu terhadap kebunmu ini? Dia punya usaha. Apa kata dia? Hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiga aku makan untuk biaya hidup mereka. Sepertiga aku kembalikan kepada kebun untuk jadi modal. Sepertiga aku sedekahkan. Jadi mungkin itu bisa menjadi acuan. Jadi rezeki kita, oke, antum kerja. Sepertiga udah buat akhirat. Sepertiga buat akhirat. 2/3 yang sepertiga buat kehidupan antum, sepertiga untuk modal. Dan insya Allah jemaah, kalau orang-orang kaya itu seperti ini, bukan hanya 2,5%, masya Allah, makmur insya Allah. Dan itu cukup untuk, mudah-mudahan cukup untuk bekal akhirat kita ya. Seperti itu. Adapun berkaitan dengan anak-anak kita ya, memang kita memiliki PR yang banyak untuk membuat konten-konten yang islami yang benar-benar sesuai dengan sunnah. Makanya orang tua harus berusaha mencarikan. Dan sekarang kadang-kala anak punya anak, dia ingin melihat robot-robot. Sekarang alhamdulillah ada Al-Quranul Karim, tapi gambarnya itu gambar orang-orang main ya. Sehingga anak itu melihat yang dia inginkan, tapi mendengarkan sesuatu yang baik buat dia. Mungkin dengan cara seperti itu ya kita bisa memilihkan. Ya tugas orang tua untuk capek milih. Kalau nggak ada, bikin. Gimana bikin Ustaz? Ya alhamdulillah cari orang yang bisa bikin. Kemudian diupload dan itu manfaat buat orang banyak. Sehingga kalau setiap muslim ini ketika mendidik anaknya, dia membuat konten yang bagus, dia bermain sama anaknya kemudian direkam ya, kemudian dikasih bacaan Quran atau nasyid yang boleh, kayaknya itu hal yang baik yang bisa dilakukan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal khususnya bagi calon orang tua dan anda mungkin yang saat ini tidak menjadi seorang yang sudah seorang. Kita pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Nah, rame viral tentang rambut Rasul SAW. Tapi kenapa sunnah-sunnah Rasul kok nggak viral? Yang ditinggalkan Nabi untuk umatnya sebagai pedoman hidup itu rambutnya apa sunnahnya? Pedangnya apa sunnahnya? Bajunya apa sunnahnya? Sandalnya apa sunnahnya? Ini yang kadang-kala jamaah kita jadi lupa. Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi, petunjuk Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang diucapkan berulang kali, kita tidak mengamalkannya, bahkan kita meremehkannya. Datang rambut Rasul SAW ribut, satu Indonesia ribut. Yang belum tentu itu rambut Rasul SAW. Memang kita tahu Rasul SAW itu berkah. Rambut Nabi SAW berkah. Air ludah Nabi SAW berkah. Tangan Nabi SAW berkah. Nah, kita boleh bertabaruk dengan rambut Rasul SAW. Sebagian sahabat dapat rambut Nabi SAW. Sebagian tabi'in dapat rambut Nabi SAW. Bahkan sebagian ketika meninggal dunia itu rambut diletakkan di matanya dengan harapan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu ada. Setelah itu hilang. Khilafah Abbasiyah itu pernah dikuasain oleh Tatar dari Mongol. Buku-buku yang ada di perpustakaan umat Islam pada waktu itu dibuang ke sungai. Sehingga sungai itu warnanya jadi berubah dengan tinta. Kemudian kembali Islam jaya. Namun datang lagi kekuatan-kekuatan asing yang berusaha untuk menghancurkan Islam, kaum salibis ya. Maka banyak yang hilang dari umat Islam. Kemudian khilafah yang terakhir adalah khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki. Itu pun pernah dikuasain oleh orang sekuler. Apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Dia benci dengan semua yang berbau Arab, apalagi berbau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga azan pun dirubah dengan bahasa Turki pada waktu itu. Nggak ada lagi simbol-simbol Arab pada waktu itu. Perjalanan yang panjang ini dari masa Rasul SAW sampai ke Turki, yang rambut Nabi SAW ada di Turki katanya, itu memerlukan bukti kebenaran. Hadis Nabi Muhammad SAW saja itu kita perlu cek kebenarannya. Ini dari siapa, dari siapa. Oh, diriwayatkan fulan. Fulan ini siapa? Oh, fulan ternyata ya dia hafalannya kurang kuat. Oh, jadi lemah hadisnya. Kecuali ada yang menguatkan. Jadi kalau benar itu rambut Rasul SAW, silahkan dibuktikan, bukan dengan klaim. Tapi ya manusia sekarang hoax aja dipercayai. Dan kadangkala sesuatu yang dusta karena terus diulang-ulangi seakan-akan menjadi sebuah keyakinan. Ingat, kalau itu benar rambut Rasul SAW, ya kita boleh ambil berkah dari rambut tersebut. Tapi itu memerlukan bukti. Maka sebagian ulama mengatakan apa yang diklaim ini sandalnya Nabi Muhammad SAW, bajunya Nabi Muhammad SAW, pedangnya Nabi Muhammad SAW, semua itu tidak ada bukti yang benar sehingga kita bisa meyakininya. Kalau sesuatu yang kita nggak yakin, hadis aja kalau kita yakin nggak sahih nggak boleh diamalkan. Maka kepada umat Islam yang meributkan rambut Nabi Muhammad SAW, ingat yang ditinggalkan Rasul SAW sebagai pedoman hidup kita. Yang antum akan selamat dunia akhirat adalah mengamalkan sunnahnya. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian akan selamat, yaitu kitabullah
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali anda ingatkan kepada umat Islam, kalau antum mau cari berkah dalam kehidupan ini, amalkan sunnah Rasul SAW. Insya Allah antum akan berkah dunia akhirat dan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat orang-orang yang mengklaim itu rambut Nabi Alaihissalam, tolong dibuktikan. Kalau tidak ada bukti, maka kita tidak akan percaya. Kita tidak akan percaya. Dan setelah ada bukti, bukti itu perlu dicek. Antum pikir kepolisian itu ketika dikasih bukti, ini loh bukti orang yang melakukan kejahatan, diterima mentah-mentah bukti tersebut? Tidak, dipelajarin lagi. Terus dipelajarin sampai mereka yakin kalau memang orang ini melakukan kesalahan dengan bukti tersebut. Begitu pula yang berkaitan dengan rambut Rasulullah SAW. Dan kita pun sekali lagi tidak usah terlalu membesar-besarkan hal itu. Ya sudah, kalau itu memang rambut Nabi SAW, buat yang punya rambut Nabi, barakallahu fiik, kalau benar. Kalau tidak, engkau akan membawa dosa yang besar ketika membuat seluruh orang mempercayai sesuatu yang sejatinya tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin Anda akan menawarkan jamaah ummahat atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Silakan panitia memberikan kesempatan. Ibu. Ada, Ibu monggo. Oke. Ustaz, kita ke pertanyaan sesi lebih pukul 6. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong ana diajarkan doa agar kita tumbuh rasa takut pada Allah, karena ana pernah mendengarkan potongan ceramah antum tentang rasa takut itu. Kita minta. Syukron Ustaz. Barakallahu fiik. Tentang rasa takut itu kita bisa memintanya, Ustaz. Nah, jemaah, subhanallah ya. Banyak sekali doa-doa Rasulullah SAW yang mengarah kepada permohonan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takut ini yang membuat kita terhindar dari dosa, nggak jadi berbuat dosa. Karena kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Pertama, doa yang sering kali dibaca Nabi SAW dalam majelisnya bersama para sahabat. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya engkau menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Panjang doa ini, tapi potongan doa minta rasa takut itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan. Minta rasa takut dan minta ketaatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan mudah. Berapa banyak orang sholat itu masih berat. Datang kajian kadang-kala sambil merem-merem sambil tidur ya. Berat sekali kita beribadah. Minta sama Allah ketaatan sehingga menjadi nikmat buat kita. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan minta kepada Allah keyakinan yang dengannya musibah dunia jadi mudah, jemaah. Jadi mudah. Jadi ada orang kena musibah tapi dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin yang baik itu yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar ya. Nasallallahu al-afiyah. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina. Ini minta dunia Nabi SAW. Dan jadikan kami bisa bersenang-senang dengan pendengaran kami. Wa absarina, dan dengan penglihatan kami. Wa quwwatina ma ahyaitana, dan dengan kekuatan kami selama kami hidup. Artinya ada orang yang di akhir hayatnya kemudian tuli. Ada orang yang akhir di hayatnya kemudian kena katarak, kemudian dia buta. Ada orang yang di akhir hayatnya kemudian dia ya harus berada di atas tempat tidur.
Artinya dia tidak bisa menikmatin kehidupan ini, akhirnya tidak bisa beribadah dengan baik. Minta sama Allah dalam urusan dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikan ya balas dendam kami kepada orang-orang yang menzalimi kami. Engkau lah yang ngurusin orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Sampai akhir doa itu. Doa yang kedua yang dibaca Nabi SAW minta rasa takut itu, beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan ilmumu yang menguasai segala sesuatu yang gaib, kemampuanmu menciptakan, hidupkan aku ya Allah kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu dalam terang-terangan dan dalam sembunyi. Karena sebagian orang takut sama Allah kalau dilihat orang. Kalau sendirian rasa takut itu pergi. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, syukran barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan tema kita insyaallah puasa. Ustaz, ana ingin bertanya, sebenarnya batas kita bersahur itu sampai kapan Ustaz? Karena di Indonesia ada waktu imsyak dan ada pula hadis bahwa jarak sahurnya Nabi dengan azan subuh adalah 50 ayat. Apakah berarti kita berhenti sahur dengan waktu 50 ayat sebelum azan subuh Ustaz? Syukran. Barakallahu fiikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Zaid bin Thabit insyaallah, yang menjelaskan ketika ditanya antara sahur Nabi sama azan itu 50 menit. Sebagian memahami Nabi berhenti sahur, padahal itu waktu sahurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berhenti sahur, itu waktu sahurnya. Jadi waktu sahurnya itu mepet dengan waktu subuh. Jadi waktu sahurnya itu mepet dengan waktu subuh. Itulah yang dimaksud dengan hadis antara sahurnya Nabi Muhammad SAW, hadisnya Anas itu, antara sahurnya Nabi Muhammad SAW sama waktu subuh. Berarti Nabi sahurnya mepet dengan waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kulu washrabu, kalian itu makan minumlah sampai azannya Bilal. Beliau mengatakan makan minum sampai kapan? Sampai azannya Bilal. Itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah juga mengatakan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dibolehkan makan dan minum itu sampai nampak benang putih dari benang hitam dari fajar. Jadi batasan waktu sahur itu sampai fajar terbit. Makanya puasa itu mulai kapan? Mulai fajar terbit sampai matahari tenggelam. Imsak itu sebenarnya, kalau imsak ini sebagai sebuah peringatan gak apa-apa. Memperingatkan sudah mau masuk waktu subuh. Tapi yang jadi masalah imsak ini menjadi batasan sahur. Karena ketika orang imsak apa kata dia? Tidak boleh makan. Tidak, dosa ketika engkau mengatakan tidak boleh makan. Masih boleh makan. Hanya saja waktunya sudah tinggal dikit. Maka kalau itu peringatan gak apa-apa. Kapan berhenti makan? Ketika azan. Azan yang menunjukkan waktu fajar. Abdullah bin Ummi Maktum itu azan di masa Nabi Muhammad SAW. Dia azan, bukan Abdullah bin Ummi Maktum jamaah, kebalik anda mungkin. Abdullah bin Ummi Maktum itu yang azannya di waktu fajar terbit. Azan subuh itu 2 kali. Azan pertama itu dilakukan Bilal mungkin. Azan pertama itu untuk membangunkan orang yang tidur, yang mau sahur silahkan, yang belum sholat malam silahkan, dan untuk membuat orang yang sedang sholat malam untuk ingat ini sudah mau masuk waktu subuh, tapi belum masuk waktu subuh, jangan berhenti di adzannya Bilal.
Adzannya Ibnu Ummi Maktum itu kalau sudah masuk fajar. Jadi imsak itu kalau sekedar mengingatkan orang mau masuk waktu subuh itu insya Allah nggak masalah. Untuk mengingatkan supaya orang siap-siap dia untuk berhenti. Tapi bukan batasan sahur. Jadi hadis Anas bin Malik, hadis Zaid bin Sabit yang mengatakan antara sahurnya Nabi Muhammad SAW dengan adzan subuh itu menunjukkan dekatnya waktu sahur Nabi. Dan bukan batasan makan sahur. Bukan batasan makan sahurnya Rasulullah SAW. Karena ayat-ayatnya, hadis-hadisnya sudah jelas bahwasanya akhir waktu makannya orang yang bersahur itu adalah adzan. Kalau adzan Ustaz masih mau minum Ustaz, nggak boleh minum. Hadis Nabi Muhammad SAW kalau ada di tangan kalian minuman dan dikumandangkan adzannya, maka hendaklah dia menyelesaikan minuman tersebut. Syekh Utsaimin menjelaskan itu kalau adzannya sebelum masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar berhenti dengan waktu fajar tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya jam itu sangat membantu sekali. Walaupun ini juga sedang ramai pembahasan tentang waktu subuh di Indonesia ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Dan sudah banyak penelitian-penelitian yang meminta kepada MUI untuk dan kepada Kemenak untuk meninjau ulang waktu subuh yang itu. Tapi ya kadangkala sulit ya. Ketika orang tidak mau menerima masukan dari orang lain. Padahal seharusnya duduk bersama dari pihak Kemenak bersama dari pihak ormas lain Islam yang mereka meneliti sehingga duduk bersama karena ini masalah sholat kita. Kalau urusan berhenti bersahur sebelum waktunya masih aman. Tapi kalau sholat subuh sebelum waktunya itu nggak sah. Maka ini perlu diadakan pengkajian ulang, mudah-mudahan lah Kemenak kita mau melakukan hal itu bersama ormas-ormas lain sehingga umat ini tidak bingung. Karena kalau kita lihat jadwal waktu sholat yang ada itu kan jadwal waktu sholat sepanjang masa. Sepanjang masa ya coba mudah-mudahan lah kita akan melihat di tahun-tahun ke depan ini perbaikan dari jadwal waktu sholat. Kalau tidak perbaikan paling tidak ada penjelasan berdasarkan penelitian bersama dari ormas-ormas Islam yang ada sehingga memberikan hasil yang lebih memuaskan buat umat Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, itu jadi pertanyaan terakhir. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kami mewakili panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga ini bukan kali pertama dan terakhir. Kita berharap program-program seperti ini intens bisa dilaksanakan dan tentunya kami memohon dukungan dan juga masukan dari jamaah sekalian agar ke depan kita bisa mengadakan kegiatan yang lebih baik lagi. Apabila mungkin ada satu hal yang dirasa kurang, kekhilafan baik dari tempat atau mungkin hidangan yang pihak Miotel hadirkan untuk antum sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami informasikan juga untuk Anda mungkin yang baru saja mengikuti kajian di pagi hari ini bahwa program ini sebenarnya telah berlangsung semenjak kemarin sore dan berlanjut. Kita mengadakan buka puasa bersama dan sholat isya dilanjut dengan tarawih dan witir. Dan sebagian keuntungan dari program ini pihak Miotel berkomitmen untuk didonasikan untuk keperluan dakwah. Barakallahu fikum. Dan kami sampaikan terima kasih. Insyaallah kita bertemu kembali dalam kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.